sekarang eranya kita ini lagi benar-benar banyak sekali perubahan. Dan kita diposisikan pada keadaan kita belum tahu perubahan ini kemana. Ya kan? Tapi yang pasti kita harus bisa ikut perubahan ini. Nah, saya izin ya, Coach Han dan Silakan, Pak teman-teman Brando. bagi-bagi sharing materi hari ini. Sudah terlihat? Ya, bagus banget. Muncul banget. Ya, Oke. jelas. Silakan. Oke, kalau kita lihat di sini yang bahas tadi ya, rebuild your sales in triple challenge condition. Triple challenge condition-nya saya ulangi lagi ya tadi ya, masalah behavior nanti milenial yang akan di-cover oleh Coach Han ya. Kemudian untuk masalah analog to digital, coba saya akan sharing. Nah, udah kemudian masalah pandemi, new normal. Ya, nanti saya sama Coach Han akan bahas juga. Oke, kita lihat di sini ya bahwa 3 perubahan ini ya, ini menarik ya. Kalau saya bilang di sini kalau kita bilang yang hal-hal yang terjadi di sekeliling kita tadi seperti itu ya. Ini yang kita lihat bahwa di suatu kepercayaan kita, khususnya bisa Chinese ya, ada ngomong masalah ancaman, di situ kita ngomong ada opportunity. Jadi di sini yang menarik adalah bagaimana kita melihat opportunity yang ada. Jadi bukan kita melihat bahwa kesusahan itu bertubi-tubi yang terjadi sama kita, ya kan? Nah, yang sekarang akan saya bahas pertama adalah perubahan, ya, suatu yang bersifat analog menjadi ke digital. Ya. Nah, ini menarik ya untuk perubahan dari analog ke digital. Kita ngomong suatu yang konvensional, ya kan? Suatu bisnis kita biasanya kita melakukan suatu penjualan, ya. Kalau dulu kita ngomong revolusi industri, konsep sales konsep, ya kan, sampai termasuk marketing konsep, ya kan, mengatakan bahwa di sini yang penting harus kita melakukan suatu kerja keras. Kita bilang sales itu harus bangun pagi, ya, kemudian dengan motivasi, kemudian dengan sales tool, ya kan. Nah, ini siap berangkat ketemu customer, ya kan, kalau kita bilang di sini. Modalnya itu biasa istilahnya namanya canvassing atau door to door. Yang mana kita tahu bahwa sales itu harus ketemu customer secara physically. Nah, udah kemudian di sini ada namanya kalau ketemu customer, kita harus pakai flyering. Buat desain flyer yang keren. Ya, yang bisa di sini semua informasi terdelivery, ya kan? Kemudian canvassing. Canvassing itu kan seperti bagaimana kita bisa men-swap atau melakukan penetrasi, ya kan, ke satu daerah supaya menarik. Udah kemudian in-store, kayak saya di Transvision, ya, kebetulan CT Corp kita ada Transmart ya. Bagaimana kita bisa memonetize traffic yang ada di Transmart, ya. Itu yang kita lakukan secara konvensional. Tapi kita lihat ya di 3-5 tahun terakhir ini kita ngomong pas ada internet, ya kan. Nah, inilah yang udah menorong namanya era digital, ya kalau kita bilang. Banyak di awal ya 3-4 tahun yang lalu pas ngomongin digital ya kan, banyak orang yang memprediksi bahwa perubahan digital ini tidak akan bisa merubah secara analog secara cepat, ya. Nah, ini yang menarik ya bahwa ternyata hal tersebut tidak benar, kalau dibilang. Ya. Digital ini ternyata berkembang sangat luar biasa sekali dengan adanya internet, ya kan? Dan luar biasanya lagi, surprisingly, secara dunia pun, ya kan, terpaksa sekarang tahun 2020 ini semua digitalisasi dunia ini, ya, dengan adanya pandemi COVID-19, di mana setiap orang di sini udah ada namanya protokoler kesehatan. Mereka tidak bisa berinteraksi seperti yang di awal semula sebelumnya. Dan ini menarik, waktu terjadi pandemi ini, orang berpikir bahwa, wah pandemi ini hanya sesaat saja. Mungkin waktu Februari, mulai dengar dari China, Desember, mungkin berpikiran itu nggak sampai menyebar ke seluruh dunia. Nggak mungkin kepikir sampai Indonesia.
Kita pikir itu hanya di China saja. Tapi ternyata nggak ada yang sangka bahwa spreading all over the world. Dan kita lihat begini, oh, oke, vaksin cepat nih, apa semua karena ini. Ternyata nggak juga. Nah, kalau kita bilang ini udah dari Maret, ya kan, vaksin sudah mulai katanya mau bakal di launch ya di akhir tahun ini. Berarti kan kalau kita bilang almost 9 months, ya kan. Suatu behavior seseorang saja itu berubah hanya cukup waktu 2 minggu yang dilakukan secara kontinu dan konstan. Itu akan merubah behavior mereka. Bayangkan ini 9 bulan kita, ya kan, otomatis kita, ya kan, di sini yakinkan bahwa behavior dari customer ini akan berubah total. New normal ini terjadi absolutely. Nah, kita ya di orang bisnis, orang sales, ya kan, marketing, ya kan, nggak boleh di sini kita masih ragu lagi. Kita harus confirm, kita harus berubah. Nah, sekarang digital. Apa yang dimaksud dengan digital gini? Dengan adanya internet, kita tahu ya, bahwa perusahaan ini kita diminta sekarang customer itu udah melihat bahwa apapun semua aktivitas mereka akan dibuat lebih mudah kalau dikaitkan dengan internet. Kemudian dikonekkan dengan device-device mereka, dan sekarang yang paling menonjol adalah smartphone mereka. Bagaimana dengan smartphone mereka bisa melakukan semua activity mereka, ya kan, di situ mengenai mereka pengen lihat atau belanja. Kita tahu ya, marketplace ya, begitu banyak mereka tempat untuk belanja, shopping. Bagaimana mereka bisa baca berita sekarang, mereka bisa banyak nonton, ya kan, bahkan mereka bisa chat, ya kan, sekarang semua bisa lihat video, ya kan. Nah, itu semua mentransform suatu perubahan, ya. Dulu ya, kalau kita ngomong kayak saya di Trans TV, Trans 7, itu terkenal namanya linear channel, kita tahu ya. Bahwa sekarang kita lihat perubahan nonton juga. Bahwa dulu orang mau nonton film Bajai Bajuri, mau nonton opera Van Java, mereka rela nunggu jam 8 malam. Ya kan? Tapi kalau sekarang mereka bilang, saya mau nonton Bajuri. Kapan? Sekarang. Mau episode mana? Nontonnya ini. Oh, Bajai Bajurinya yang lagi misalnya Lebaran edition, langsung. Itu terjadi perubahan dengan digital. Jadi dengan ada digital, kita tahu di sekeliling kita ada namanya Facebook, ya kan, Instagram, marketplace ya, di sini ada Bukalapak, ada Shopee, ada Beli-beli, ya kan, WhatsApp ya untuk komunikasi. Dulu kita pakai BB, sekarang udah WhatsApp, Line ya, anak-anak kita semua udah pakai Line ya, pakai Telegram ya, di sini yang bisa komunikasi begitu ribuan banyak, bahkan di bisnis banyak yang dipakaikan dan ekstra ya. Nah, kenapa kita mesti ke digital? Di sini saya sapa dulu nih, ada Pak Daniel nih. Pak Daniel, selamat datang ya Pak Daniel. Thanks for join sharingnya nih. Why digital? Kita tahu di sini ya, pertama ya teman-teman ya, connect. Ini masalah menarik nih ya. Untuk bisa hubungan ya, di sini leveraging and connection between marketing and sales at the same time. Ini menarik. Kalau dulu, kalau kita bisnis yang dulu, marketing dulu, kalau dibilang, wah kita harus promosi dulu, tahap perkenalan ya. Nah kemudian ya baru nanti berikutnya dibilang tahap sales itu mengikuti. Nah, di sini menarik dengan sosial media ini kita gampang sekali sekarang untuk bisa berhubungan, ya kan? Cepat sekali kita untuk bisa men-spreading informasi kita atau kita untuk berhubungan, ya. Nah, ini yang membuat suatu yang beda, mempermudah kita untuk bisa me-reach dari target market kita yang kita inginkan. Kita bisa lakukan mereka marketingnya, infonya seperti apa, sekaligus kita juga langsung bisa melakukan interaksi dengan mereka. Kita tahu mereka interaksi dengan apa yang kita sampaikan seperti apa. Kemudian kalau mereka mau action to buy-nya pun dapat kita lakukan langsung integrasi, integrated ya kan, sampai terjadinya namanya pembelian, kemudian pengiriman barang, termasuk juga pemantauan pemakaiannya. Ya, reach tadi yang dibilang ya, di sini dikatakan bahwa untuk bisa dengan social media ini digital ya, reach-nya ini udah nggak ada boundary lagi. Kalau kita ngomong dulu ya, kita harus buka cabang di setiap kota. Untuk apa? Untuk reach, untuk penetration. Kita harus expand, ya kan? Another country untuk expand, ya. Dengan social media ini, digital ini ya, sekarang automatically udah kita langsung
produk kita skalanya adalah global. Banyak lagi pedagang-pedagang online kita ya, yang mereka pesan itu dari luar kota, dari luar negeri. Nah ini yang terus terang yang lihat dari digital ini. Udah tidak ada boundary. Nah kemudian, ini yang sangat berharga. Namanya data driven. Ya. Kita ya dulu ya selalu belajar dari mistake. Ya kan? Nah dengan digital ini, ya kita harus tahu dan harus mengerti dan harus paham. Ada suatu harta karun yang kita bisa gunakan, yaitu namanya data. Kalau istilah kayak saat ini ngomong big data. Kenapa dibilang big data? Karena kita bisa benar-benar mengetahui semua dari kemauan atau keperluan yang diinginkan oleh customer. Apa behavior dari customer, itu semua kita bisa tahu. Dan dengan ini sekarang artinya, ya kan, kalau kita tahu bahwa kalau kita orientasinya ke customer atau ke konsumen, itu sekarang tuh arahnya adalah udah ngomong namanya spesialisasi, spesifikasi. Ya, jadi kalau dulu kita melakukan suatu iklan itu untuk generalisasi. Kalau sekarang nggak bisa. Kalau semua kata-kata marketing kita atau gini hanya bersifat general, orang merasa tidak bukan saya. Dan itu akhirnya tidak akan berimpact. Dengan digital sekali, memungkinkan data ini untuk bisa mengantar kita suatu marketing atau produk-produk kita yang spesifik untuk kita berikan kepada mereka. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya, ini ada beberapa step yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah mengenai setting the goals. Ya kan, kita harus tahu waktu digitalisasi, ya kan, kita mau kemana? Ya, biasanya kita suka terjebak. Pas ngomong digitalisasi langsung terpikir hanya, oh ya itu perusahaan kita harus ada Facebook, perusahaan kita harus ada website. Mereka pikir itu udah digitalisasi, bukan, Bapak Ibu ya. Pas kita ngomong digitalisasi, di sini adalah ngomong total football. Ya, kita ngomong adalah semuanya, total secara company. Bagaimana kita merubah secara company dari orang, visi, ya kan, maupun semua produk, operation, maupun delivery secara digital. Itu yang kita ngomong adalah masalah transformasi digital. Ya, bukan hanya perusahaan kita udah ada social media kita bilang digital, bukan. Identify target market. Nah, ini yang menarik ya. Teman-teman, ya. Indonesia ini menarik. Ya, kita bilang bahwa market Indonesia kita lihat di sini gemuknya ya masih di kelompok-kelompok di sini muda. Ya. Kalau kita lihat nanti Pak Han akan ngomong lebih itu menarik. Sekarang ya yang kita bidik yang punya uang ya adalah generasi X ya, kita ngomong di sini dan baby boomer. Ya. Tapi kita tahu generasi yang X dan baby boomer ini sebentar lagi akan masukin masalah mereka masa mereka akan retiring. Berarti akan ada masuk ke target yang berikutnya. Nah, ini yang teman-teman pas ngomong digitalisasi, ya kan? Nah, ini udah harus melihat seperti apa. Oke, kalau kita tapping sekarang yang ada uang generasi X, kayak saya di Transvision, saya masih melakukan shop mereka ada yang dilakukan dengan tetap konvensional. Mungkin ada perubahan-perubahan untuk digitalisasi, tapi tidak terlalu dramatikal atau terlalu total. Karena buat mereka pun untuk mempelajari sesuatu yang baru, langsung, ini kalau ada komplain, udah WhatsApp aja, atau langsung pakai social media aja. Mungkin mereka nggak nyaman. Mereka masih bilang, kalau saya namanya mau komplain, saya harus datang ketemu orangnya, komplain. Atau saya harus telepon ke call center. Nah, itu mau nggak mau secara company, kita harus bisa mempertahankan. Tapi mempertahankannya, ini ngomong digitalisasi, otomatis kan perlu investasi yang cukup besar untuk digitalisasi. Tapi kita ngomong, wah masalah uang. Jangan salah, kita harus iringi juga namanya efisiensi dan efektivitas. Itu yang harus dilakukan karena kita perlu uang untuk kita invest untuk digitalisasi ini. Nah, ini yang saya bilang ya kan bahwa ya kayak tadi, kalau konvensional masih kita pertahankan, ya kan? Kita pertahankan untuk melayani segmen yang niche, misalnya kita ngomong, yang X atau yang ini, udah. Nah, yang baru kita bangun untuk yang digital yang milenial.
Yang mana kita robah total semua dengan otomasinya itu. Seperti itu. Nah, kemudian choose digital tools. Nanti di slide berikutnya akan ada pembahasan. Banyak sekali digital tools. Ya. Nah, kalian sesuaikan dengan target market, sesuaikan dengan visi dari perusahaan, sesuaikan juga dengan operation dan produk kalian. Yang keempat, create content. Ini yang menarik, ya kan? Eranya digital sekarang, ya kan, kita tahu mereka ini semua tertarik kalau mereka lihat dari konten. Semua kalau dilihat sekarang ya, TikTok, Instagram, ya, semua YouTube, ya, itu udah merubah suatu sekarang itu arahnya ke apa? Konten, video. Jadi sekarang itu kan nanti sebentar lagi kita ada 5G, ya kan? Otomatis ya video-video itu akan di-download dengan cepat, ya. Gampang sekali mereka untuk lihat. Video-video juga sekarang kita bilang nggak dalam waktu lama. Kalau dulu kita betah ya untuk bisa nonton sesuatu itu bisa 1 jam, 1,5 jam, 2 jam, ya. Sekarang kalau kita bilang rata-rata ya mereka itu maksimal 3 sampai 5 menit. Ya, mereka akan move, ya kan? Jadi banyak sekali sekarang orang yang buat konten kayak di TikTok atau apa ya, itu dalam waktu 1 menit maksimal, ya kan? Dan marketing schedule, ya kan? Nah, otomatis ya di sini ya, perlu sekali tetap ada namanya tahapan. Kita kan ngomong, kalau biasa suatu produk launching, masih ada tetap life cycle itu terjadi. Ada tahap introduction, mana nanti akan growing, waktu akan maturity, waktu itu declining, ya. Nah, marketing schedule harus dibuat, ya kan? Waktu produk itu waktu introduction, ya kan? Bagaimana tahapannya perlu berapa lama? Nah, mungkin jangka waktunya yang berbeda. Dengan kita ngomong digitalisasi, ini bisa akan memperpendek untuk percepatan penetrasi, ya kan? Bahkan juga untuk bisa meribus, ya kan? Sales-nya kita. Execution, ini yang penting. Yang terakhir, ini yang menarik ya. Banyak sekali kalau sekarang orang hanya berpikir bahwa semua ini hanya setting di planning. Kemudian kita buka Facebook, kita buka sosial medianya semua, WhatsApp sudah ada, website sudah ada, kita pikir semua akan jalan sendiri. Tidak, Bapak Ibu. Di sini yang menarik adalah eksekusinya. Jadi masih ada tahap yang harus kita jaga. Kita lihat banyak sekali data-data nanti yang bisa kita pelajari, ya kan, untuk kita melakukan suatu penyesuaian atau improvement, ya kan. Jadi kalau yang saya pelajari digital ini menarik. Kalau dulu, ya mungkin di sini ada Pak Daniel, Pak Alung, ya kan teman-teman semua ya. Kalau mau buat atau mau launching suatu produk, dulu kita pikirin dulu. Semuanya harus semua sempurna. Habis itu baru kita launching. Ya, karena kita pengen customer experience-nya bagus. Nah, kalau sekarang eranya enggak. Kalau kita udah nunggu sampai sempurna, kita udah ketinggalan kompetitor. Sekarang eranya adalah kalau ada sesuatu yang jadi, apa? Launching. Apa? Launching. Ya kan? Nah, waktu launching, ya kan nanti ketidak ada di sini belum sampai sempurna, kita perbaikin terus. Kita lihat dari customer voice-nya itu. Dan customer pun sekarang sudah bisa menyesuaikan. Menarik kayak Zoom lah ya. Kita dulu kan, siapa yang mau ketemu Zoom? Siapa yang mau meeting pakai Zoom? Mana mau direktur ketemu meeting sama Zoom, misalnya gitu. Mana mau big client sama Zoom? Tapi sekarang kita dipaksa. Dan customer juga realize. Kalau signal jelek, suaranya putus-putus, buffering, it's okay buat mereka. Analisis, terus improvement setiap eksekusinya. Nah, ini yang saya bilang tadi ya, untuk digital tools ya, kita ngomong di sini, ada yang pertama itu mengenai marketplace, ya, untuk kita bisa berjualan, ya, untuk juga melakukan campaign marketing. Yang kedua kita bisa pakai website, ya, untuk bisa menginformasikan, ya kan, isi rumah kita itu ada apa aja, kita siapa, ya, mereka bisa beli di mana, harganya berapa, servis kita apa saja, ya kan. Nah, untuk kemudian ada sosial media menarik di sini, ya kan. Nah, ini yang kita ngomong sosial media sekarang ini udah terdiri dari banyak community. Nah, di sosial media ini yang kita bisa pilih. Ya, seperti kita tahu ya, misalnya dulu Facebook. Udah ada Twitter. Nah, berikutnya ada eranya Instagram. Kalau sekarang lagi mulainya eranya TikTok. Kita lihat masing-masing community dari sosial media ini juga ini punya ciri khas khusus. Nah, ini kita harus aware juga mengenai ini. Linktree, ya. Apa ini Linktree? Ini suatu kayak aplikasi yang bisa mengelaborate semua sosial media, ya kan?
Yang biasa kan kalau bilang, wah mau cari misalnya contoh Transvision, wah repot dong mau cari satunya ke Instagramnya, mau cari Facebooknya. Nah dengan Linktree aja kita ngomong Transvision, dia akan tahu tuh Instagramnya ada, Facebooknya ada, ya kan udah keintegratif. Ya, digital ads, ya kita lihat karena semua masing-masing sosial media udah banyak banget communities-nya, ya member-membernya, follower-followernya, subscriber-subscribernya. Kita bisa melakukan campaign, kita bisa melakukan iklan di sana. Jadi bisa dilakukan ya untuk ini contoh misalnya kita mau melakukan di Facebook ya kan itu bagus sekali kita bisa tapping siapa target marketnya. Mau yang mana? Ya kan ke siapa? Nah, itu otomatis dengan budget yang tidak terlalu besar, tapi kita bisa merich ke target marketnya kita. Jadi nggak buang duit. Kayak free to air kan kalau kita tahu kita campaign di Trans TV, Trans 7, satu kali iklan dalam waktu kita ngomong 30 second atau 1 menit gitu kan ya, rata-rata kan 30 second ya, itu harganya ya, kalau Bapak Ibu mau boleh tebak ya, itu kisarannya di 50 sampai 100 juta per spot. Ya, kalau sehari aja kita ngomong dia 100 juta ya, dia 10 spot aja berarti kan udah 1 miliar. Tapi reach-nya, campaign di Trans TV mungkin kita janjikan di sini untuk eyeball-nya bisa 150 juta, ya kan? Nah, tapi dengan di Facebook, di apa, iklannya kita mungkin hanya mengeluarkan nggak sebesar itu, ya kan? 10 juta, 5 juta, bahkan untuk yang personal bisa 1 juta. Nah, kita men-tapping benar-benar yang targetnya marketnya kita. Nah, itu kita bisa pakai Google Analytics, ya kan nanti banyak ya, bisa Google AdWords ya, banyak tools-tools yang bisa kita lakukan. Nah, ini ada top 5 ya, marketplace ya. Kita lihat di sini yang ada di Indonesia. Ini setiap period ya, ini urutannya berubah-ubah. Kalau teman-teman lihat di sini, ini dilihat dari data Agustus 2020. Menarik ya. Kita lihat di sini yang nomor 1 itu Shopee. Ya, Shopee ini perusahaan dari Singapura aslinya. Dia udah memasarkan di 6 negara. Ya, 6 negara itu ada di Malaysia, Vietnam, Thailand, Taiwan, Filipina, ya kan. Nah ini yang 97,7 juta hanya market di Indonesia. Ya, nomor 2 Tokopedia, 89,7 juta. Di sini adalah trafficnya ya, visitornya. Ini kalau kita ngomong Tokopedia ini masuk dalam unicorn, udah 11 tahun. Yang punya nih Bapak dari Tanuwijaya, masih muda sekali ya. Bukalapak 34,4 juta. Kita tahu di sini juga merupakan unicorn juga dari punyanya Ahmad Jaki. Lazada, nah ini punya Alibaba ya dari China ya kan 21,4 juta. Dan yang urutan yang kelima dari sini Blibli. Blibli ini merupakan suatu anak perusahaan dari Jarum ya. Kita lihat bahwa semua Jarum pun selain di bisnis core-nya rokok ya misalnya salah satu, dia juga udah bergerak di transformasi ke bisnis yang lain. Nah, untuk top 5 social media, kita lihat yang ada di Indonesia, yang Bapak Ibu bisa lihat di sini bahwa saat ini Facebook masih menurut nomor 1 ya kan di Indonesia. Nah, kita ngomong YouTube urutan yang nomor 2 ya kan. Kemudian dilanjutkan mengenai Instagram, Twitter, dan yang terakhir TikTok. Ini TikTok yang menarik ya, marketnya ini baru di launch ya kan kita ngomong, tapi di sini secara perkembangan lebih cepat kita lihat secara progresnya dan secara community-nya juga ini suatu bentukan yang berbeda. Mereka biasa lebih bersifat lebih santai, bersifat tidak formal ya kan seperti itu. Nah, sekarang saya mau cerita sedikit mengenai transformasi yang terjadi di Transvision. Mungkin yang bisa lebih clear, jadi kaitan dari tadi yang saya sampaikan mengenai teori sama yang what happened yang terjadi di Transvision. Nah, kita tahu ya bahwa Transvision di sini perusahaan TV berbayar. Fokusnya dulu kita hanya core kita kepada TV satelit. Kalau kita ngomong yang identiknya pakai parabola. Jadi kita siapkan satu parabola di atap rumah, kemudian di TV ada satu decoder. Itu ciri-ciri TV berbayar.
Ya, apa sih bedanya antara Trans TV, Trans 7 dengan Transvision? Nah, kalau Trans TV, Trans 7 kan itu namanya free to air. Mereka harus pakai antena yang biasa atau bisa parabola juga. Kemudian tayangannya hanya satu channel. Sedangkan kami Transvision terkenal itu namanya TV berbayar nih, multiple channel. Ada premium-premium yang kalau dibilang channel. Contoh, orang yang suka tentang movie, saya bisa siapkan channel-channel yang berkaitan dan fokus di movie blockbuster. Contoh, Fox Movie, udah Fox Action, Fox Family, udah kemudian HBO, karena HBO untuk yang blockbuster-blockbusternya, ya. Nah, udah kemudian ada yang suka musik, ada masuk MTV, ya kan, Fashion TV. Nah, udah banyak lagi yang mau tentang People atau apa, Net Geo, ada apa. Nah, jadi bisa pilih. Orang di sini akan membayar setiap bulannya, kemudian dia harus subscribe berlangganan. Kalau tidak bayar, otomatis tayangannya akan mati. Nah, mereka waktu nonton, mereka punya kesempatan untuk milih ratusan channel. Mereka mau yang mana? Nah, ini yang menjadi pembeda. Tapi kita lihat ya, eranya sekarang, udah 5 tahun terakhir ya, bahwa customer dari perilaku dari untuk nonton di TV itu mulai ditinggalkan. Sejak ya kita punya namanya smartphone. Ya, banyak orang yang nonton itu sekarang nggak di TV lagi katanya. Apalagi ya anak-anak kita yang era-era milenial sekarang dan generasi Z, mereka sukanya itu mendapatkan informasi atau konten itu dari smartphone mereka. Ya, dan mereka pun cara perilakunya tadi yang jelaskan di awal berubah ternyata. Kalau dulu kita, misalnya saya, mungkin ya Pak Daniel, Pak Alung, Coach Han ya, masih rela nunggu untuk nonton misalnya yang jam 8 malam. Bioskop Indonesia nanti premier jam 8. Kita rela nunggu. Tapi kalau sekarang customer perilakunya saya sempatnya sekarang. Saya mau nontonnya sekarang. Dan yang saya mau nonton ini. Dan saya nontonnya nggak mau lama-lama. Misalnya contoh Korea drama ya, menarik teman. Saya punya 6 series Korea drama di sini ya. Itu yang nontonnya kita ada 13 episode ya, ada yang juga 16 episode. Kita lihat belajar behavior yang ternyata orang-orang di sini saat ini nontonnya hanya episode pertama. Udah kemudian dia loncat episode yang terakhir. Jadi secara rating kalau dilihat yang banyak nonton itu episode pertama dan episode terakhir aja. Yang tengah-tengahnya ini sama sekali down. Nah, ini yang buat kita pembelajaran kan. Oh, mau nontonnya kan singkat aja. Karena kan mereka bilang udah disediain. Seperti itu. Nah, ini kan pola marketing atau apa juga mesti disesuaikan. Balik lagi. Kita lihat penjualan kita ya. Dulu kita mensegmen kepada premium market. Karena kita lihat yang berlangganan ini hanya premium market. Penjualan kita lakukan setiap bulan ya. Nah, tapi makin lama kita lihat customer-nya itu kita dapatkan tuh makin sulit. Ya, dan customer-customer yang lama pun yang tutup cukup banyak. Bahkan sampai kita pernah mengalami posisi customer yang nutup setiap bulannya sama yang baru itu lebih banyak yang nutup. Nah, kita lihat berarti di sini lihat ada YouTube masuk, ya kan? Kita lihat ada Netflix, kita jadi penonton. Kita tahu bahwa perusahaan-perusahaan itu kalibernya besar, yang mereka bisa dapat suatu konten yang dari mana aja dengan kekuatan monetize dari bisnis model yang baru. Nah, kita lihat bahwa sepertinya perusahaan ini udah nggak bisa diselamatkan. Pilihannya hanya dua. Satu, kita melakukan transformasi, atau kita tutup saja perusahaan ini. Karena kalau kita biarkan, cost-nya besar. Karena saya mesti sewa satelit, ya, biayanya yang fix, konten yang tadi 120, itu banyak juga dengan arogansinya konten itu, mereka nggak mau peduli, Anda susah jualan atau berapa, saya pokoknya kalau kalian mau carry, harus bayar certain amount. Ya, namanya bulk gitu ya, ada fix ya kan. Kita pikir bulk itu murah kalau kita dapatnya banyak. Tapi kalau pas kita nggak jualnya banyak, itu akan menjerat kita. Karena kita untuk mencapai ini aja nggak bisa. Ya. Nah, itu yang kita alami, kita bilang mau nggak mau di sini pilihannya company harus tutup. Tapi ya dengan spirit kita, ya kan, dengan visi dari Pak Haru Tanjung, ya kita lihat kita harus melakukan transformasi. Transvision solid, kita melakukan transformasi, khususnya di 2 tahun terakhir kita melakukan suatu perubahan.
Yang mana kita lihat bahwa TV berbayar, tayangan untuk rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia masih ada. Otomatis yang konvensional harus kita pertahankan secara bisnis, tapi cara modelnya beda. Nah, ini yang menarik. Kalau dulu kita hanya pikir hanya premium market. Nah, sekarang kita lihat ini fix ini mau jualnya 10, mau jualnya 1.000, mau jualnya 10.000 setiap bulan, atau mau jualnya 50.000 atau 100.000 per bulan, biaya sama. Nah, bagaimana kalau kita lihat di sini kita bisa monetisasi dengan cara apa? Ya kan? Kita buka market. Market kita buka dari yang dulu hanya premium, kita masuk ke middle, kita masuk juga ke low market. Nah, ini yang saya bilang di sini kan ekspansi secara market. Nah, otomatis ya, untuk bisa segitu besar, otomatis perlu namanya digitalisasi. Berlangganan itu, kalau saya harus menyiapkan sales force begitu banyak, otomatis nggak masuk. Nggak cukup biayanya, dan nggak mampu juga untuk manage-nya. Ya kan? Nah, otomatis buka market-market dengan different business model, ya kan? Dulu ada yang sewa perangkat, sampai kita siapkan untuk jual putus perangkat. Didukung oleh teknologi. Dan juga jangan lupa di sini asasnya adalah kita kolaborasi. Kita lihat bahwa banyak juga toko-toko parabola atau toko elektronik yang bisa kita lakukan. Kita kerjasama dengan mereka. Berikutnya, kita lihat secara konvensional yang ada, kita harus kembangkan juga market yang lain. Yang kita lihat our future, yang mana di sini internet. Berarti transvision ini harus ada ikut dengan internet. Karena banyak sekarang di ngomong premium segmen atau middle, ya kan? Mereka itu di rumah nggak mau hanya nonton TV aja. Yang mereka lebih butuhkan internet. Nah, otomatis ya kan kita harus ada internet. Apa yang kita lakukan? Kita bilang, oke, harus ada internet. Nah, kita pernah coba pada saat kita bilang percaya tayangan, nggak works gitu. Harus ada internet. Apa yang kita lakukan? Kita kerjasama sama telco-telco. Contoh, saya kerjasama sama Smartfren, saya kerjasama sama Indosat. Mereka tuh telco itu punya router untuk internet. Jadi sementara waktu itu kolaborasi kita, ya kan, untuk pakai streaming. Jadi internetnya streaming, termasuk juga untuk tayangannya kita tetap dari parabola. Bagus. Waktu itu sudah bisa menjawab juga beberapa yang di sini internetnya, fibernya belum ada, di daerah-daerah yang masih jauh dari fiber, kebeli kita punya paket. Paketnya kita buat paket yang solid. Ada internetnya, ada tayangannya, satu paket, satu harga. Dan itu berhasil. Nah, nggak lama kemudian tetap kita lihat voice of customer, mereka bilang, Pak Brando, internet itu sebenarnya hanya fiber. Internet itu kalau bisa pakai wifi dan tidak ada kuota, apa yang kita lakukan mau nggak mau harus kita bilang internetnya harus fiber. Pas ngomong fiber, berarti kan ada investasi untuk jalur fiber itu. Yang mana kita tahu sekarang orang semua ngomongnya begini, itu fiber sebentar lagi akan tutup bisnisnya, katanya begitu. Kenapa? Karena ada 5G sebentar lagi. Yang pakai handphone 5G. Ini akan kecepatannya akan bisa melewati atau menyamai dari fiber. Nah, ini kita kan dilema kita lihat. Kita kalau mau invest, ya kan nggak akan kembali. Sedangkan banyak sekali pemain-pemain yang sudah lama. Apa yang kita lakukan tadi visitnya adalah digitalisasi kolaborasi. Ini yang menarik. Kita berkolaborasi sama yang punya fiber. Kita berkolaborasi sama yang punya ISP, izin untuk perusahaan internet. Karena kita kan penyiaran. Apa yang kita lakukan? Saya ajak Detik ini juga sebagai ISP yang punya jalur, kita ajak Fiberstar. Fiberstar itu Salim Group yang punya bentangan itu nomor 2 setelah Telkom, jaringan terbesar di Indonesia. Kita kerjasama, jadi satu produk yang Bapak Ibu lihat di sini, ini transmission, yaitu high speed. Yang kita tahu bahwa di sini kita bisa menyediakan, jangan ikut jaringan Fiberstar, yang mana produknya itu, ya kan, ada internetnya, ada tayangan transmission, ya kan, dan kita bilang di sini bisa satu service teknisi yang datang, semua menggunakan decodernya kita, ya kan, customer bisa nonton di TV, termasuk di rumahnya sudah ada internet. Nah, itu
kesuksesan atau milestone kita untuk di internet. Berikutnya, kita lihat nontonnya itu kan mereka mau sekarang streaming. Otomatis kita harus keluarkan produk yang streaming. Streaming itu artinya apa? Udah tidak menggunakan parabola lagi. Tapi mereka menggunakan jalur-jalur Wi-Fi atau internet yang ada dimanapun. Jadi nggak usah fibernya saya juga. Dimanapun pokoknya ada koneksi internet, mereka bisa nonton. Nontonnya lewat mana? Multi-screen. Orang tuh mereka punya smartphone, mereka punya iPad, mereka punya laptop, mereka punya smart TV, ya kan? Any kind of device ya, yang connected dengan internet, dia bisa nonton. Streaming, istilahnya teknologi namanya OTT, over, ya kan? Apa yang kita luarkan? Yang pertama fasenya streaming ini kita luarkan menggunakan extreme box. Satu box yang kecil, ya. Kemudian di sini box itu bisa dibawa-bawa kemana? Kemudian dikoneksi dengan jalur Wi-Fi yang ada di rumah tersebut atau di tempat lokasi tersebut, mereka bisa nonton Transvision. Nah, menariknya, kalau tadi yang saya sharing adalah Bapak Ibu ya, nonton Transvision dulu kan linear channel, multi channel. Nah, sekarang streaming kita tahu bahwa orang udah mulai tendensiusnya nggak ke linear channel. Mereka suka langsung nonton yang mereka inginkan. Berarti konsepnya yang pindah adalah video on demand. Nah, itu yang kita rubah, ya kan? Semua platform program-program maupun film-film ya masukkan dalam video on demand. Udah kemudian kita bisa ada namanya App Store, otomatis berarti bisa untuk YouTube download, udah nonton Netflix, bisa nonton Disney Plus, ya kan? Kita kerjasama sama Cashplay, ya bahkan nanti juga ada Liga Inggrisnya di kita. Nah ini yang kita bilang, ini super power box-nya, ya bisa untuk memfasilitasi nontonnya. Nah ini buat di forum ini juga, ya kan mestinya masih rahasia. 1 bulan lagi saya baru ngomong. Ya. Box kita ini nanti akan kita konekkan dengan istilah namanya kalau sekarang namanya smart home. Jadi nanti box kita ini yang menjadi integrasi atau main gate-nya untuk smart home, CCTV, lampu, ya kan, vacuum cleaner, semua yang ada mengenai elektronik yang ada di rumah itu akan terkonek sana integrated sama kita punya OTT. Nah, berikutnya, di smartphone pun aplikasi otomatis kita akan launching. Mungkin diperkirakan di tahun depan ya, di kuartal pertama, kita akan launch untuk aplikasi kita. Bisa di-download dari Play Store maupun aplikasi. Nah, itu suatu hal yang besar core-nya di kita. Kalau dibilang, Pak, OTT, bisnis transvision kemana jadinya? Kita tetap fokus kepada konten. Karena kita transmedia, CT Corp. Itu fokusnya harus di konten. Jangan kita merubah. Jadi membangun jaringan infrastruktur atau apa. Dengan tadi yang di awal ya, targetnya harus jelas. Nah, itu yang kita bilang bahwa transvision, konten, transmedia, luar biasa inventorinya. Netflix masuk, Hook masuk, mereka ketemunya pertama sama transmedia. Mereka bilang, kontennya kita carry. Orang lain kelihatan kita itu sebagai harta dengan konten. Nah, kita harus tetap core untuk di konten ini. Kita akan buat series nanti ke depannya, termasuk kita juga akan buat layar lebar di situ. Nah, Pak, bagaimana kita berkompetisi untuk sama Netflix, sama View, sama apa? Ini yang kita lihat, cara lihatnya berbeda. Daripada saya berkompetisi dengan mereka, ya, yang kita tahu mereka itu big giant, uang mereka itu no series gitu loh ya. Apa yang kita lakukan? Saya kerjasama sama mereka. Jadi nanti di box ekstrim saya, orang mau nonton Netflix pakai box saya bisa. Jadi nanti pas buka box itu langganannya langsung pakai transvision sama Netflix, otomatis nanti pas buka di TV-nya itu langsung keluar film-film Netflix-nya. Jadi bukan masuk ke aplikasi Netflix lagi, enggak, udah langsung. Jadi langsung pilih videonya aja, itu customer nggak tahu, itu videonya itu dari Netflix. Kita istilahnya namanya single sign-on. Orang yang suka Korea drama, View, kita aja kerjasama sama View. Nah, itu yang kita bilang ya, bahwa dengan digitalisasi, semua otomasi atau apa bisa dilakukan. Nah, ini yang terus terang, kolaborasi ini yang teman-teman juga harus, Bapak Ibu harus tahu. Bahwa dulu kalau apa-apa perlu investasi sendiri. Dulu atau apa bingung, kolaborasi, kita takut dicurangi dengan partner kita. Dengan digitalisasi, semua bisa terukur. Semua dengan mudah untuk kita connect. Dan semua dapat kita review dan evaluasi itu dengan mudah sekali.
Nah, itu kurang lebih sharing mengenai transvision dari segi konten. Nah, perubahannya end-to-end-nya seperti apa? Yang kita lakukan di sini pertama adalah dari manajemennya sendiri. Kita percaya bahwa emang perusahaan ini kita harus transform ke digitalisasi. Jadi udah 3 tahun yang lalu kita udah bangun core system kita. Jadi dari customer mau berlangganan, dari sales saya jualan, semua sudah menggunakan depannya itu pakai aplikasi. Udah kemudian ke integrated ke sistem kita, udah ada namanya biasa kalau dibilang itu bagian pemeriksaan customer ini layak dipasang atau enggak. Udah kemudian automatically langsung bisa ke order control, kemudian jadwalkan teknisi saya dapat ordernya dari aplikasi, ya kan? Mereka ke warehouse bagian warehouse juga udah keluarkan berdasarkan kebutuhannya apa, ya kan? Otomatis langsung teknisi datang, customer juga tahu teknisinya siapa yang akan datangnya jam berapa, ya kan? Teknisi berangkat, kita tahu teknisinya di mana, teknisi pasang, selesai mereka aktifkan juga di mobile, customer bayar juga langsung di mobile-nya mereka, dan bisa nonton yang lainnya pun aktifinnya lewat mobile mereka. Itu udah kita lakukan 2 tahun dan kita 3 tahun lalu. Kita bangun. Waktu pandemi ini, kita blessing in disguise, semua sistem kita sudah ready, meskipun sales kita work from home, ya kan? Kita tetap bisa lakukan campaign, ya. Dari Januari saya sampai pertengahan tahun ya, saya punya sales volume ya, itu naik 300%. Jumlah pelanggan kita saat ini sekarang per bulannya kurang lebih 40 sampai 50 ribu pelanggan baru setiap bulannya. Jadi kalau bilang setahun ini ya, kita bisa dapatkan 500 sampai 600 ribu pelanggan baru. Angka itu besar, itu dari big data yang akan seperti itu. Nah ini yang saya bilang, kita transform seperti itu. Contact center. Dulu contact center hanya kita ngomong soalnya menyiapkan suatu telesales atau untuk customer service untuk menjawab kalau ada permintaan, ada komplain atau apa. Ini kita rubah sekarang ya. Kalau yang masuk website ke Transvision, secara nggak sadar tuh ada yang nyoel-nyoel. Kita tahu dia lihat apa. Nah, pas dia lagi ngelihat apa, kita bisa muncul pop-up. Tawarkan program-program mereka. Udah kemudian kalau pas mereka mau nanya pun, ya ada chatbot. Mereka bisa nanya langsung di situ. Langsung dijawab juga yang sesuai dengan pertanyaan mereka. Ya, nah itu yang jawab pun mesin semua. Nah itu udah kita lakukan. Omni-channel. Kita rencana nanti semua portfolio database kita bisa kita combine dengan penjualan produk Transvision semua. Bisa upselling produk yang lebih baik, bisa kita ngomong dari yang konvensional, parabola ke streaming kita, kalau mau yang internet kita juga bisa, ya kan? Kita bisa integrasikan dengan hotel corporate kita. Belum yang akan kita integrasikan dengan grup. Kita ada Transmartnya, ada banknya, Bank Mega. Kita punya food and beverage Coffee Bean, Baskin Robin atau apa, ya kan? Itu yang luar biasa. Kita akan integratedkan seperti itu. Jadi digitalisasi kita rubah semuanya. Kurang lebih mengenai Transvision digital seperti itu, ya kan? Kalau mungkin sebelum sampai masuk ke untuk ini dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, mungkin Coach Han, kita bisa buka sharing dulu ya, tanya jawab ya Coach Han ya. Oke, Pak Brando. Ya, jadi teman-teman luar biasa ya. Jadi kita banyak catatan. Saya sendiri juga sedang banyak mencatat di sini. Jadi luar biasa transformasi yang dilakukan, dan ini studi kasus yang ada di Transvision. Nah, tentu banyak yang pikir nih, itu kan Transvision, kalau gue gimana nih, bisnis saya kan lain, gitu kan. Nah, ini kesempatannya untuk mulai bertanya. Tapi sebelumnya, boleh chatting, boleh ngobrol, juga silakan. Ya Pak Brando, tadi pagi-pagi nih, Pak Alung udah nimbrung nih ya, baru sempat saya bacakan sekarang nih. Pak Alung nanya, kalau analog masih visible, digital kadang nih invisible. Gimana follow up customer agar bisa lebih efektif di dunia sales digital? Nah, Pak Brando, silakan. Oke. Jadi Pak Alung ya, terima kasih buat pertanyaannya ya. Kalau kita ngomong untuk di era digital ini, bagaimana kita memfollow up customer? Ini menarik. Jadi customer ini kalau kita lihat ya, mereka ini kadang-kadang menyuarakannya ini adalah di sosial media. Jadi kalau dulu customer komplain itu kita bisa localize, ya. Kalau sekarang itu mereka komplain itu, ya kan, muncul aja di Instagram kita atau di Facebook kita, ya kan. Dan itu yang baca itu semuanya baca, ya. Jadi di sini yang pertama kita harus tahu, ya kan, kita harus ada
orang yang dedicated, yang emang paham juga, ya kan, untuk bisa menghandle untuk social media ini, untuk khususnya untuk customer complaint. Kalau saya di Transvision, saya udah integrated-in dengan customer service kita. Jadi ada customer service kita di sini, beberapa staff ya maupun leadernya untuk yang bertanggung jawab untuk itu. Karena banyak kan company ya yang membiarkan. Akhirnya nggak tahu, wah komplainnya sudah membesar sehingga impact-nya juga buruk. Nah ini yang tadi marketplace lagi ya, Pak Alung ya, menarik. Kalau dia nggak seneng pun, dia komplain, itu dia kasih ratingnya sedikit. Jadi kan kalau biasanya ada rating itu sampai 5, ya kan? Kalau dia kasih rating 2, otomatis secara average punya rating, kita turun. Nah yang menariknya, sekarang orang mau beli online, itu belinya itu dasarnya itu dia lihat ratingnya. Kalau mau beli hotel, mau beli tiket misalnya gitu, dia lihat ratingnya. Rating yang bisa diterima oleh masyarakat adalah kalau 4,7. Jadi kalau rating di bawah 4,7, mereka not accepted. Langsung mereka leave, mereka cari toko online lain yang bisa kasih rating minimal 4,7. Nah, tadi yang balik lagi, ini bagaimana kita ininya. Kalau biasa di Transvision, kalau mereka bisa komplain yang bersifat generalis, kita langsung jawab. Ya, kita bisa lihat Pak, profilnya dia di Facebook, Instagramnya seperti apa, ya kan? Kalau yang udah hard complain, ya, umumnya di sini, ya, yang kita lakukan kita langsung japri ke bapaknya ini, dan kita kasih jawaban, kita akan hubungi langsung seperti itu. Ya, jadi pas di japri kita langsung kontak, harus kita follow up. Ya, sampai customer itu puas. Nah, umumnya nanti customer itu kalau dia happy apa, dia tulis lagi Pak di sosial media mereka bahwa ini udah selesai, terima kasih Transvision telah ini baik. Nah, kita jawab juga respons seperti itu. Jadi dengan digitalisasi terus terang SLA untuk jam handling bisa ke handle, untuk mereka yang komplain pun bisa kita tracing, secara profilnya pun kita tahu. Nah, ini makanya saya bilang harus ada integrated sehingga untuk kita handle-nya atau kita manajemen dengan mudah. Ya, mungkin gambarannya seperti itu, Pak Alung. Mungkin bisa menjawab ya, Pak Alung. Thank you, Pak Brando. Ya. Thank you, cukup jelas. Cuman masalahnya itu sekarang banyak hater, Pak. Jadi termasuk kompetitor ya. Jadi banyak sekali sebenarnya hal itu nggak perlu terjadi, tapi pasukan nasi bungkusnya banyak, Pak, di digital. Ya. Sehingga kadang-kadang kita susah untuk handle-nya. Nah, mungkin Pak Brando punya cara khusus Pak untuk nangkis itu Pak. Biasanya seperti apa? Thank you Pak. Oke, makasih Pak Alung. Ini menarik sekali, benar sekali ya. Jadi kalau saya kebetulan saya punya produk nih yang mass market. Ini sampai punya forumnya di Facebook besar sekali. Jadi ada 3 stasiun TV itu yang besar. Satu di Transmedia ya, grupnya pakai Transvision. Satu namanya produknya Nusantara. Satu lagi ada MNC, ya pakai produknya namanya K-Vision. Ada lagi yang MTech, SCTV, dia pakainya Next Parabola. Jadi kita punya community besar-besar. Dan masing-masing community itu ya ada hater-hatersnya di dalam forum-forumnya kita. Jadi yang di Pak Alung sudah sampaikan benar sekali. Kalau kita ada mendadak ya Pak, ada gangguan aja Pak Alung, gitu kan? Itu hatersnya Pak, itu nyerangnya lebih banyak Pak daripada customernya kita. Ya kan? Dia lebih jelek-jelekin kita. Nah itu yang saya bilang, pengalaman saya adalah, itu kita nggak bisa apa-apain. Kita bilang, wah kamu haters atau apa? Enggak. Jadi kita harus posisinya harus tenang, dan ini harus bisa di-handle. Customer-nya dulu yang komplain yang mana, kita kontak. Kita perbaikin. Udah kemudian Pak, ya kita harus jawab di sini. Ya, nggak boleh kita tinggalkan, harus kita jawab. Ya, untuk. Nah kemudian Pak, kita selangin dengan biasa recovery-nya. Kita kasih, udah handle ini, udah seperti ini, udah diperbaikin. Ini dalam waktu misalnya 1 jam kita bisa selesaikan. Terima kasih untuk masukannya. Udah kemudian Pak, kita juga punya buzzer Pak Alung. Jadi punya hater, kita punya lover juga Pak di sini Pak. Nah pas ini kita masukin lagi Pak, biasa ya, untuk biasa supaya cepat scroll lock naik Pak. Di sini kan jangan lama-lama di situ. Kita timpa lagi Pak sama buzzer-buzzernya kita. Masukin seperti itu, ya kan? Kurang lebih seperti itu Pak Alung. Nah itu nanti hater-haternya kita juga bisa Pak. Sama juga kelakuannya. Kalau nanti di kompetitornya lagi ada problem atau hater-hatersnya kita juga serang lagi tuh Pak. Seperti itu. Itu yang menarik. Emang terjadinya seperti itu.
Nah, kalau dibilang ya, kita kan secara company kan punya good governance, punya namanya value ya. Kalau kita lihat ada orang lain melakukan seperti itu, tapi kalau value kita nggak ke sana, ya menurut saya jangan kita lakukan. Tapi lebih banyak kita preventif dan jangan menyerang balik supaya customer itu kan akan melihat sendiri kita itu seperti siapa. Jadi kalau saya arahan ke digital, saya bilang saya nggak mau nyerang orang, ya kan? Bukan artinya kita nggak mau diserang, tapi ya coba saya bilang ya kalau kita nggak nyerang, mungkin kita juga nggak terlalu berat untuk diserang karena strategi kita nggak ke sana. Nah untuk customer kita bilang kalau komplain kita fokus kepada penyelesaian komplain, ya. Udah kemudian bagi hater-hater apa? Coba di recovery dengan marketing campaign yang testimoni, customer happy, ya kan? Itu mungkin bisa mengobati dan bahkan bisa berbalik customer-nya malah memuji kita. Banyak kan selama ini pengalaman kita, customer-nya akhirnya happy dan memuji kita. Wah, Transvision bagus nih untuk handle-nya. Wah, Transvision bisa ada inovasi ini nih. Akhirnya bisa recovery, sehingga sales kita bisa segera naik kembali. Begitu, Pak Alung. Thank you. Thank you. Pak Alung cukup jelas? Apakah ada yang mau dibahas lagi? Cukup. Lanjut dulu, Pak. Luar biasa. Luar biasa ya. Pak Brando, pertanyaan kedua dari Mbak Gabriela Bagaskari ya. Mungkin mohon Pak Brando juga ikut monitor di chatboard karena agak panjang, takutnya saya salah menginterpretasikan. Tapi intinya beliau tanya, di perusahaan Mbak Gabriela ini permasalahan untuk transformasi analog ke digital bukan dari sistemnya, tapi dari segi employee. Karena kita banyak mempekerjakan karyawan yang usianya sudah cukup tua ya, sehingga sulit menerima atau beradaptasi dengan transaksi analog ke digital. Nah, apakah ini solusi terbaik yang kami lakukan ini harus mengganti semuanya dengan millennial employee karena dianggap lebih peka terhadap digital atau bagaimana? Atau ada tips dan trik tertentu dari Pak Brando? Silakan, Pak. Oke, makasih. Makasih untuk pertanyaannya, Bu Gabriela. Ini emang merupakan suatu masalah kita bersama, ya, masalah kita bersama. Yang pertama, jadi Bu Gabriela di sini ini yang semua perusahaan atau kita hadapin saat ini seperti itu. Tadi yang saya alami ya dari pengalaman saya adalah bahwa saat ini otomatis employee yang ada otomatis ya saat ini pasti tetap kita pertahankan ya. Nah, apa yang kita lakukan kan ada segmen konvensional yang akan tetap harus kita layani. Otomatis employee yang kita lihat mereka tidak bisa berubah atau belajarnya quote and quote rada lama ya kalau dibilang ya. Nah, kita fokuskan saja untuk ke konvensional. Tapi terus terang secara jumlah kita nggak hire lagi yang baru seperti itu. Jadi otomatis new hiring udah kita pakai yang transformasi yang ke digital. Otomatis yang konvensional kita tetap pertahankan pakai orang. Nah, itu kita clustering. Karena pengalaman dari saya pun ya, orang analog kita rubah gitu ya, itu perlu waktu juga. Kadang-kadang mikirnya juga nggak seperti yang benar-benar yang digital. Jadi lebih better ya kan, kita clustering aja untuk menghandle yang konvensional. Kayak saya tadi kan ada yang market ke dealership, ada apa. Udah, orang-orang yang memang employee kita yang berjasa dan perform tetap konvensional. Karena marketnya masih big chunk. Revenue saya ya itu 80%, 85% masih di analog. Ini yang menarik kan kita kira. Kita harus tahu di sini ya. Nah, kemudian ya perusahaan ini kan harus berubah, ya kan saya bilang digital. Otomatis ya kan orang-orang yang key person, key point di bisnisnya. Contoh, kayak tadi OTT bisnis. Saya udah di sini semua OTT bisnis itu tidak ada orang yang analog lagi. Semua orang-orangnya udah yang orang-orang digital, ya. Marketing, ya. Marketing saya yang konvensional, saya sekarang cari head marketing saya, ya kebetulan yang lama ini resign yang konvensional, saya ganti head marketing yang digital udah. Nah, tapi kan di sini ada yang konvensional juga, otomatis saya cari profilnya head marketing itu yang mereka sekarang core dan ininya expertise-nya digital, tapi pernah ya mereka tahu dan atau bekerja pengalaman sedikit di konvensional. Nah, itu saya hire seperti itu. Jadi transformasi digital di sini kalau saya boleh sharing akan lebih cepat dan akan lebih mudah ya kan kalau emang orang-orangnya semua udah benar-benar dari top line visinya semua sudah digital. Kemudian orang-orang yang ini kita clustering aja yang konvensional, yang baru kita bangun semuanya digital. Seperti itu Bu Gabriela.
Mudah-mudahan di sini bisa menjawab pertanyaan Ibu. Great. Ya, thank you Pak Brando. Jadi ini senada dengan yang Pak Brando bicarakan di awal tadi ya, semuanya mesti total football ya. Jadi bukan cuma satu titik, tapi juga transformasi secara keseluruhan. Begitu ya. Pola pikir dan pola kerjanya juga harus seimbang. Oke Pak, pertanyaan berikutnya dari Ibu Riasari. Pak Brando, bagaimana Trans mengintegrasikan semua data secara manual? Maksudnya begini, karena sebagian besar pebisnis kan belum segede Trans nih, belum punya dana atau sumber daya atau kemampuan yang sama dengan Trans. Nah, bagaimana nih saran Pak Brando kalau perusahaannya lebih kecil sehingga minimal nggak ketinggalan amat lah gitu. Silakan Pak Brando. Oke, masalah data ini menarik ya. Kalau dulu ya kita ngomong masalah data identik sama server. Ya, berarti kan kalau kita makin mau simpen data makin banyak, servernya kita harus makin besar. Ya. Nah, ini era digitalisasi yang menarik sekarang ya. Kalau kita tetap harus punya server, karena kita punya konten, kebetulan kita harus masukkan di dalam servernya kita. Tapi kalau sekarang perusahaan-perusahaan misalnya tidak seperti kami yang konten ya, itu bisa menggunakan cloud computing. Ya, itu menarik sekali. Banyak sekali yang mereka menyewakan untuk fasilitas itu, sehingga data kita ya kan bisa kita simpan semua di cloud. Nah, untuk menjawab Bu Ria di sini bagaimana mengintegrasikan, ya kan? Nah, sekarang banyak sekali Bu Ria ya sistem-sistem atau tools-tools itu ya yang bisa mengintegrasikan atau data itu. Jadi otomatis biasa namanya di sini kan ada raw data. Itu akan dikumpulkan di suatu cloud. Kemudian ya sistem-sistem kalau istilah sekarang Bu Ria namanya artificial intelligence, ya kan? Nah, ini harus kita bangun terus. Bagaimana dia belajar? Robotik ini nih ya, belajar. Baca data ini artinya apa? Customer-nya begini, dia seperti apa? Dia belajar sendiri. Ya, dan biasa di sini karena bilang pembelajarannya lebih cepat daripada otak manusia. Bahkan diprediksi ya, artificial ini, AI ini akan jauh lebih pintar daripada manusia. Karena dia bisa mendapatkan informasi, oh orang begini, oh jawabnya seperti ini. Nah itu Bu, tadi dengan bantuan AI, ya Bu Ria ya, bisa sangat membantu untuk kita mengintegrasikan data ini. Dan bahkan nanti data-datanya ini valuable. Jadi kalau nanti saya Bu Ria ya, kan saya akan tadi punya video on demand. Ya. Nah itu nanti misalnya kalau Ibu Ria mau nontonnya apa, Ibu Ria nggak usah kasih tahu, misalnya sebelumnya Ibu udah nonton apa, secara AI saya bisa baca, Bu Ria ini profilnya, hobinya suka ini. Jadi waktu Bu Ria nanti nonton, kesukaan Ibu, nanti di samping-sampingnya, saya akan kasih film-film lagi atau konten-konten yang Ibu Ria suka. Yang Ibu Ria nggak suka, saya nggak tawarkan. Nah, itu otomatis by system, bukan manusia. Jadi, kita yang kirim atau enggak, udah nggak mampu kita manusia. Jadi, udah otomatis. Nanti untuk ke Coach Han, Coach Han ini sukanya bola nih ya. Nah, itu bisa dikasih tahu nih, MU lagi lawan Manchester City malam ini jam 8, bisa muncul aja di Facebooknya Coach Han, di Instagramnya Coach Han. Pokoknya Coach Han lagi buka kemana, lagi ada di mana, baca aja. Nanti saya ngelingin misalnya lagi di daerah ini, saya kirim SMS atau saya kirim notification. Anda bisa tukarkan atau belanja baju Manchester City, lagi ada promo misalnya di outlet mana. Itu kita jangan kaget karena AI itu udah luar biasa bisa mengintegrasikan dari data itu. Nah, kurang lebih seperti itu, Coach Han. Bu Ria mungkin bisa menjawab. Wow, ya jadi keren banget ya. Jadi apalagi kalau AI-nya bisa ngirim bajunya ke rumah saya, itu lebih bagus lagi. Pak Brando, pertanyaan ketiga dari Pak YP Kurnia. Ya, intinya sudah melakukan banyak transformasi di digital semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya, dengan ide-ide yang sekreatif mungkin, termasuk menjual di marketplace dan seterusnya. Tapi naiknya masih belum terlalu banyak nih. Disinyalir karena customer belum terbiasa menggunakan digital. Nah, kalau kasusnya seperti ini, Pak Brando, sarannya seperti apa? Oke. Terima kasih Pak YP Kurnia untuk pertanyaannya ya. Jadi kita mesti define Pak. Ya. Jadi kalau kayak kita di Transvision Pak, yang saya bilang sendiri, kita emang mendefine Pak secara market saat ini karena Indonesia ya negara kepulauan Pak. Jadi kalau kita bilang kualitas internet, pas ngomong internet, itu ternyata kita selidikin tuh hanya kota besar aja Pak, yang ngomong internetnya bagus.
Kalau kita ngomong pinggiran tuh masih signalnya jelek. Apalagi keluar, Pak. Kita ngomong desa-desa, tebing-tebing, bukit-bukit. Wah, mereka boro-boro signal internet, Pak. Mereka dapetin untuk yang streaming aja tuh, yang nonton RCTI aja, itu mereka susah, Pak. Nah, ini yang kita find out. Banyak blank spot yang terjadi, yang kita lihat bahwa, nah di sini nggak bisa kita reach pakai digital. Mereka harus pakai yang konvensional. Ya, mau nggak mau tapping marketnya ini kita clustering tadi, Pak YP Kurnia. Tapi kita lihat untuk yang milenial, kayak contoh misalnya ya, mereka mau ajak yang nonton-nonton lewat aplikasi. Kita lihat mereka ada di mana. Nah, itu kita kejar aja. Emang benar, Pak, itu kenyataan ya, bahwa saat ini ya kita bilang bahwa kayak ada beberapa industri konvensional ini besar, Pak. Bahkan, Pak, kalau dibilang startup company saat ini, Pak, posisinya lagi merugi terus, Pak. Karena mereka investing. Ini kan bisnisnya beda sama dulu, Pak. Kalau dulu kita itu udah investasi, kita maunya cuan. Kalau bisnis sekarang model baru, Pak, itu dia bilang, ya kan, saya nggak perlu cuan, saya nggak perlu untung, saya butuh subscriber-nya aja yang banyak. Karena apa? Nanti ada namanya revaluasi, ya kan? Ada investor yang masuk, ya kan? Untuk bisa menambah modalnya, sehingga bisa mengembalikan modal kita yang di awal, Pak. Kita jual sahamnya itu. Nah, itu bisnis modelnya kan udah very different, ya kan? Nah, kita kayak di CT Corp ya, kita kan perusahaan konvensional. Pak CT itu kita ngomong bisnis konvensional, ya kan? Banyak kayak Jarum pun bisnis konvensional. Ya kita tetap, big chunk-nya kita Transmart, Bank Mega, Trans TV, Trans 7, ya kan, Transvision yang parabola, itu akan menjadi cash flow-nya sampai saat ini. Tapi ya kita tahu ya digital itu in the future, Pak. Milenial, Pak, akan punya duit. Banyak nih sekarang milenial udah mereka ini udah mulai bekerja, ya. Bentar lah, apalagi behavior milenial nanti yang Coach Han ini lebih suka menghambur-hamburkan untuk pleasure-nya mereka saat ini. Kalau kita kan dulu kan nabung gitu kan buat anak cucu ya. Kalau kan mereka yang penting kita pleasure dulu. Nah, ini mereka pegang duit, bentar lagi, Pak, mereka akan spend. Nah, digital, Pak, menariknya di saya itu juga berbeda-beda, Pak. Misalnya, saya promoin lewat Tokopedia sama saya promoin lewat Shopee. Itu kita mesti pelajarin. Setiap marketplace punya komunitas yang berbeda. Saya ngiklan di Facebook, sama saya ngiklan di TikTok, sama Instagram, di mana target market kita? Belum tentu sama. Nah, mungkin dengan evaluasi dengan bantuan Google Ads ya, Google ini ya untuk kita bisa tahu dan lebih mengakurasikan untuk bisa tepat target marketnya. Seperti itu, sehingga terukur, Pak, dari revenue yang belum tidak besar sama invest untuk keperluan digitalnya. Mungkin seperti itu, Coach Han. Pak YP Kurnia mudah-mudahan bisa menjawab. Yap, Pak Brando, thank you banget, jelas banget. Ya, jadi analog juga jangan ditinggalkan, tapi transformasi digital juga jangan sampai ketinggalan, kurang lebih seperti itu. Nah, pertanyaan terakhir hari ini, Pak Brando, mungkin karena waktunya saja yang mepet, maka saya bacakan yang terakhir. Tadi kan dibahas nih mengenai ekspansi. Ya, pertanyaan ini ngomong-ngomong dari Ibu Shirley Kurniasari Saputro. Ya. Beliau tanya, tadi dibahas tentang ekspansi market, menarik sekali, memperbesar dan memperluas dari middle up menuju middle low. Nah, pertanyaan beliau ini, gimana nih kalau posisi brand-nya udah di middle up, lalu mau menjangkau ke middle low? Apa yang mau disiapkan, apa yang mau dilakukan? Mungkin saya tambahkan beberapa pertanyaan sering masuk ke saya adalah, apa nggak khawatir nanti brand-nya jatuh atau tidak konsisten, dan seterusnya. Nah, seperti apa yang dilakukan oleh Pak Brando dan tim Strands? Oke, terima kasih, Bu Kurnia untuk pertanyaannya. Kita semua bersama. Di Transvision juga demikian. Waktu kita mau masuk ke market yang begitu besar, mau masuk di middle, bahkan mau sampai ke low market, kita takut, wah ini akan ke distract nih, seperti itu. Nah, ini yang menarik ya. Kita waktu itu kita pilih, mau brand Transvision ini tetap kita bawa atau enggak? Kan itu pilihannya, ya kan? Kita putuskan akhirnya kita bawa. Karena itu menjadi generic name kita, ya, brand Transvision. Nah, tapi kita lihat di sini, ya kan, kita positioning-nya apa sih? Kita ngomong CT Corp, kita ngomong Transmedia, itu kalau kita perhatikan secara core value dari grup adalah kita selalu pasti kasih best service, best product, sama best value. Itu 3 value kita yang harus kita pegang.
Nah, waktu ke low market, ini yang menarik ya, kita berpikirnya, kita harus kasih juga nih best value, best product, sama best service. Jadi bukan artinya nggak bisa value ini kita delivery di segmen low. Jadi kita masuk ke low, tapi di produk line-nya low market, kita yang terbaik. Jadi nggak harus sama seperti yang di awal. Di premium saya siapkan teknisi. Kalau mereka ada komplain, ada perlu kunjungan ke rumah, mereka saya tidak charging. Ya, itu di premium segmen saya. Ya, karena sewa, sistemnya sewa pinjam pakai. Tapi untuk yang low, saya jualnya putus. Tapi set-top box saya, konten saya, ya kan? Itu saya berikan kualitasnya yang terbaik di segmen low. Jadi harganya bisa murah, saya bisa masuk, saya bisa jualan. Ya. Kemudian customer-nya karena di low itu ngerti. Kalau mereka ada gangguan di rumah mereka, mereka hubungin teknisi yang ada di sekitar rumah mereka. Dan itu bisa dikerjakan dengan baik. Jadi di situ aja. Kalau sampai brandnya pun saya pakai begini. Kalau yang generic saya pakai Transvision. Nah, waktu di bawah saya bangunnya Transvision ada, ya. Tapi brand yang saya nunjukkan adalah Nusantara. Jadi setiap market punya positioning masing-masing. Jadi untuk yang mass market saya pakai nama brand Nusantara. Yang internet akan tahu namanya High Speed. Udah kemudian yang middle kita ada namanya Happy, pakai dealer, itu produknya Happy. Local operator kita masuk pakai namanya Palapa, ya kan? Nah, ini yang kita bagi segmen dengan different name ya, sehingga secara positioning pun lebih gampang kita komunikasikan. Seperti itu, Bu Shirley, Coach Han. Iya, sangat jelas sekali. Jadi ternyata strategi marketing juga perlu dipertimbangkan, brand positioning perlu dipertimbangkan. Setelah semuanya dilakukan dengan masak, maka dipertimbangkan dengan masak, maka eksekusinya akan jadi jauh lebih terarah. Begitu ya, Pak Brando ya. Pak Brando, terima kasih banget atas sharing-nya pagi ini. Ini 1 jam lebih sedikit saja, karena waktunya terbatas, tapi kita belajar banyak sekali ya. Saya harap lain kali Pak Brando tidak keberatan untuk sharing lagi bersama kami. Sama-sama, Coach Han. Oke, good. Thank you teman-teman ya. Jadi sebentar lagi kita akan masuk ke topik yang lain, tapi silakan saya kasih waktu kurang lebih 10-20 detik untuk mencatat-catat apa yang teman-teman pelajari dari Pak Brando sehingga siap masuk ke sesi kita yang selanjutnya. Silakan, mulai mencatat dulu, sekitar 10 detik lagi kita masuk ke sesi yang berikutnya.